Salam kreatif milenial. Welcome back di YouTube channel Afi Kreativi. Sekonten nuansa wisata, perpaduan cita rasa dalam kearifan Nusantara. Kita hadirkan program acara cerah, cerita asal-usul dan sejarah. Tos, tebak obrolan santai, pelataran, perjalanan wisata dan liburan. Mengingatkan cerita dalam kehidupan, terbukanya wawasan hanya di cerah, cerita asal-usul dan sejarah. Masa depan yang cerah. Adanya peran guru pendidikan membentuk karakter siswa-siswi cerdas untuk Indonesia. Berkemajuan, semangat belajar anak muda mencapai pintu gerbang keberhasilan. Afi Kreatif mengajak sobat untuk datang ke SMPN 1 Majalengka. Bertemu guru ilmu pengetahuan sosial dengan obrolan wawasan kemerdekaan. Yuk langsung saksikan kami ya. Buka wawasan mencerdaskan bangsa dan mengingat perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Untuk Sobat Afi Kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Fikri Rizky Nabila Haidari. Kebetulan mempunyai channel YouTube-nya Afi Kreatif. Izin waktunya sebentar boleh? Boleh sebentar. Kebetulan Fikri itu alumni dari SMPN 1 Majalengka. Udah lama sekali baru bisa ketemu lagi bersama Ibu ya. Iya. Perkenalkan dulu Ibu, nama Ibu siapa dan mata pelajaran untuk anak-anak murid di SMP 1 Majalengka. Perkenalkan, nama saya Leli Jurailia, mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Majalengka. Sudah lama Bu ya di Majalengka ini? Sudah hampir 18 tahun mungkin. Luar biasa sekali bisa kemudian di SMP 1 Majalengka, banyak pengalaman, terutama wawasan dan kompetensi seputar sejarah yang Ibu kuasai Bu ya. Insya Allah. Nah, sekarang udah bertemu sama Ibu nih pemirsa. Di sini tempatnya cukup rapi Bu ya. Ya. Nah, ini karena di ruangan Ruangan Bapak Kepala Sekolah. sekolah Bu ya. Namanya siapa Bu sekarang kepala sekolah? Pak Haji Inding. Inding Bu ya. Ya, di sini banyak sekali yang sudah menjabat sebagai kepala sekolah SMPN Negeri 1 Majalengka. Totalnya ada berapa kepala sekolah mungkin sekarang? Sekarang yang ke-14. 14 ya, 14. Luar biasa Bu ya, jasanya terutama Ibu dan telah mengabdi. Senang sekali dan bahagia di pagi hari ini berjumpa dengan Ibu. Momentum kemerdekaan Indonesia di tahun 2022, usia ke-77 tahun, banyak kenangan juga makna yang terkandung di dalam perjuangan, terutama sejarah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Ibu. Ya, Ibu izin untuk waktunya ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Aku bersama Putri mau melanjutkan obrolan yang tadi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kita dari mulai peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum proklamasi kemerdekaan itu ada suatu peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana di situ peristiwa itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara golongan tua dengan golongan muda tentang kapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk golongan muda inginnya cepat-cepat segera dilaksanakan, sementara golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno ingin
ada kepastian dulu dari pihak Jepang. Nah, karena ada perbedaan pendapat itu, sehingga kemudian Presiden Insinyur Soekarno itu dibawa ke Dinas Menko, istilahnya diculik gitu ya, dibawa ya. Nah di sana ada permusyawaratan lagi tentang bisa enggaknya pelaksanaan proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno setelah mendapat kepastian bahwa Jepang itu kalah, kemudian dibawa lagi ke Jakarta, menuju rumahnya Laksamana Maeda. Ya, itu karena di sana akan terbebas dari gangguan Jepang, ya Laksamana Maeda kan orang Jepang. Nah, di sana kemudian malam hari ya sampai ke sana ke Jakarta, kemudian di sana berkumpul kembali dengan rombongan kedua merumuskan teks proklamasi. Merumuskan ya. Di situ ada yang membangun tentang kalimatnya itu dari Ahmad Subarjo, yang lain yang pertama, yang kedua dari Amos Muhammad Hatta, kemudian Soekarno yang menulisnya. Jadi setelah selesai, kemudian diketik oleh Sayyid Malik. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang menandatangani. Nah, menurut usulan dari Dr. Muhammad Hatta, katanya seluruh yang hadir harus menandatangani gitu. Nah, ternyata ada lagi usulan dari Soekarni, katanya udah yang atas nama bangsa Indonesia aja yang menandatanganinya Soekarno Hatta. Nah, setelah ada kesepakatan demikian, kemudian setelah diketik ada sedikit perubahannya dari yang tulis tangan, kemudian ditandatangani teks proklamasi tersebut. Itu sampai subuh yang subuh selesai, kemudian mereka pada kembali pulang ke masing-masing untuk mempersiapkan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di depan kediamannya Soekarno, ya di Jalan Timur, Jakarta. Dilaksanakan kurang lebih jam 10 pagi. Ya. Itu tidak kurang lebih dari 1 jam selesai dengan menaikkan bendera merah putih yang dicair oleh Ibu Fatmawati dan yang isi Soekarno ya. Kemudian menaikkan bendera merah putih, kemudian juga sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Supratman. ya. Perlu tahu nih wawasan setelah kemerdekaan, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa patut berbangga Bu ya dengan kegiatan perjuangan Indonesia yang memperebutkan kemerdekaannya di medan perang. Kita diamanahkan sebagai generasi muda untuk menjaga kemerdekaan. Nah ini masuk playlist pas dulu Bu. Nah tebak obrolan santai. Nah, ini di channel YouTube-nya Api Kreatif. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan ditanyakan untuk Ibu. Nah, izin waktunya. Nah ini seputar proklamasi Bu nih. Nah, yang pertama, apa makna yang tercantum di dalam proklamasi untuk bangsa Indonesia? Sebetulnya maknanya sangat banyak ya dari adanya proklamasi kemerdekaan. Kurang lebihnya proklamasi kemerdekaan itu sebagai momentum tonggak perjuangan dan juga puncak perjuangan dari bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan. Karena kita kan selama ratusan tahun ya dijajah oleh bangsa asing gitu. Akhirnya kita mendapatkan kemerdekaan. Kita menjadi bangsa yang merdeka, lepas dari penjajahan, dan kita juga sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, sama posisinya dengan negara lain. Itu mungkin. Dari Sabang sampai Merauke Bu ya, menjadi pulau-pulau dan selalu menyambung jadi satu. Yang kedua, alasannya mengapa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Bu? Pancasila dijadikan ideologi negara kita karena unsur-unsur yang terkandung di dalam sila Pancasila itu, ya yang kelima sila itu diangkat dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia, nilai-nilai adat istiadat, kemudian nilai-nilai
Religius bangsa Indonesia yang diangkat, kemudian disusun secara sistematis oleh para pendiri negara. Nah, kemudian di dalam Pancasila juga terkandung doktrin, nilai-nilai, kemudian juga ajaran gitu tentang bagaimana bangsa Indonesia itu mencapai cita-citanya. Nah, di situ juga bahwa isi dari Pancasila itu diterapkan dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, sehingga di situ Pancasila itu selain sebagai dasar negara dijadikan juga sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, Ibu, Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang terkandung di Pancasila, ya. Yang ketiganya mungkin menjelang penutup obrolan, Bu, ya. Saya kan generasi muda, Bu, ya, masuk zaman milenial, Bu, ya. Pastinya patut berbangga dan menjadi satu perjuangan. Seberapa pentingnya, Bu, untuk kami sebagai generasi muda menjaga kemerdekaan. Kan sekarang zamannya modern, pastinya penyusup dari luar negeri, baik dari ideologi dan juga pergaulan, Bu, ya. Seperti apa, Bu, untuk menjaganya agar kita tuh tetap mempertahankan identitas bangsa kita. Sebagai generasi muda kan sebagai penerus bangsa, intinya memegang tampuk pemerintahan gitu dalam bidang ekonomi juga sama. Sehingga di sini generasi muda sangat penting sekali menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang paling penting juga meningkatkan rasa nasionalisme, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga bangga menggunakan produk Indonesia, sehingga kita itu tidak jatuh lagi ke penjajahan bangsa lain. Nah, kemudian yang lebih penting lagi untuk meningkatkan pendidikan yang setinggi mungkin gitu, supaya wawasan kita menjadi luas, ya, ilmu kita juga menjadi tinggi gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa gitu, mempertahankan negara kita. Seperti zaman penjajahan dulu kan tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang disebut orang. Sekarang kan sudah kesempatannya terbuka luas, diraihlah pendidikan yang setinggi mungkin gitu, supaya bisa negara kita itu tidak dilecehkan oleh negara lain, supaya negara kita tidak jatuh lagi ke tangan bangsa asing. Luar biasa sekali, Bu, nih wawasan dan potensinya sebagai guru ilmu pendidikan sosial. Ya, sosial. Nah, semua obrolan bersama Ibu di Alfi Kreatif Channel YouTube telah berlangsung poin-poin utamanya. Ya, kesempatan ini sangat berharga dan juga menjadi silaturahmi aktif bersama Ibu yang menjadi guru di sini nih, luar biasa. Nah, ajak penonton, Bu, pemirsa untuk menyaksikan nanti agar secara ditayangkan bersama Ibu TV dan juga yuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak, Ibu, dan sampai jumpa kembali. Salam Merdeka Indonesia. Yuk, langsung saja saksikan. Menarik untuk kita tunggu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di Alfi TV. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.